Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantisme. Video terakhir dari Patrick Smith membuktikan bahwa banyak pendeta Protestan itu bodoh. Sekali lagi, banyak Protestan itu bodoh dan ini diwakili oleh Patrick Smith. Saya dengan tegas mengatakan seperti ini dengan alasan yang memadai dan mencukupi. Mari kita lihat video terakhir dari pendeta Patrick Smith untuk orang Katolik tahu bahwa banyak pendeta sebenarnya bodoh, tidak terpelajar. Pembicaraan Patrick Smith dalam videonya bukan hanya gagal menyodorkan argumen substantif yang membela doktrin Protestan yang diharapkan oleh orang Katolik, tetapi justru dipenuhi dengan falasis klasik, termasuk ad hominem, poisoning the well, dan kesalahan asumsi teologis historis. Mari kita analisa secara kritis dari perspektif Katolik. Yang pertama, tidak menjawab argumen, tapi menyerang pribadi. Ini paling khas dari Protestan. Romo ini enggak perlu ditanggapi lagi karena dia ini udah ketahuan bagaimana kualitasnya. Romo ini memang hanya gondrong dan jenggotnya saja yang panjang, tapi pikirannya titik-titik. Ini adalah falasi ad hominem, menyerang pribadi lawan alih-alih menjawab isi argumennya. Dan Smith tidak menunjukkan di mana letak kesalahan dari argumen yang dia kritik, malah menggiring opini agar lawan dianggap tidak layak didengar karena ciri fisik dan posisi. Ini bukan debat akademik atau teologis, ini komedi stand up berbungkus teologi. Yang kedua, poisoning the well, menggiring prasangka negatif. Gereja Katolik Roma adalah gereja Marxis. Gereja Katolik tempat prostitusi spiritual yang mabuk darah orang-orang kudus. Katolik Roma sama dengan gereja Marxis yang ingin menjadi pesaing Yesus. Ini adalah bentuk poisoning the well, meracuni sumur harfiahnya. Dia menciptakan framing busuk di awal untuk mendiskreditkan gereja Katolik sebelum argumen disampaikan. Dengan memberi label ekstrim, Marxis, pelacur, iblis, dia mengalihkan perhatian audiens dari fakta dan argumen yang seharusnya diuji secara objektif. Metodenya persis propaganda murahan, beri label ekstrim dulu, lalu buat orang enggan mendengarkan lawan. Yang ketiga, kesalahan asumsi. Yesus tidak punya wakil. Mana ada Yesus punya wakil suami? Bodoh sekali ajaran begitu. Yesus adalah kepala, bukan paus. Asumsi ini menunjukkan ignoransi teologi Kristiani awal. Dalam tradisi apostolik dan tulisan para bapak gereja, Petrus selalu dimengerti sebagai wakil Yesus dalam hal otoritas pastoral, bukan sebagai suami atau pengganti ilahi. Ini bukan penggantian Kristus, tetapi partisipasi dalam kepemimpinan Kristus secara historis dan sakramental. Jika Yesus tidak menunjuk wakil di bumi, bagaimana bisa gereja Protestan punya sinode, ketua sinode, bahkan pengkhotbah tetap? Bukankah itu berarti kalian juga mewakili Kristus? Poin yang keempat, menghindari konsili tapi menikmati hasilnya. Kami tidak merujuk pada konsili Hippo dan Kartago, itu palsu. Kanon Alkitab diketahui oleh Roh Kudus melalui jemaat mula-mula. Kontradiksi internal, Patrick Smith menikmati hasil kerja gereja Katolik berupa kanon Alkitab tanpa mengakui otoritas yang menetapkannya. Padahal sejarah mencatat bahwa kanon Alkitab dirumuskan dan ditutup secara definitif oleh otoritas gereja melalui konsili, suatu bentuk magisterium. Logikanya, dia makan dari roti tapi menyangkal bahwa ada tukang roti. Protestan menolak otoritas yang justru memeteraikan Alkitab yang mereka bawa-bawa. Di surat lagi. Jadi buang 7. Yang kedua, dui standar otoritas. Kami tidak punya magisterium, hanya firman Tuhan. Sinode kami bukan kebenaran mutlak, tapi tunduk pada firman. Lalu, sinode yang memutuskan pengajaran siapa yang benar. Smith secara tidak sadar mengganti magisterium Katolik dengan mautgisterium. Mulut gisterium ya. Mautgisterium Protestan. Otoritas berpindah ke sinode atau bahkan ke mulut pendeta. Bedanya hanya dalam struktur, bukan fungsi. Protestan tidak menghapus otoritas. Mereka hanya memecahnya jadi 40.000 cabang dan membiarkannya saling menyalahkan dengan mengklaim masing-masing dipimpin Roh Kudus. Yang keenam, retorika kosong dan distorsi sejarah. Ini yang paling khas dari Protestan. Tidak ada bukti Petrus kepala gereja di Alkitab. Tidak ada paus di dokumen awal. Ini pengabaian atas Matius 16:18-19. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Mau sebut dengan apa sih terserah. Ya, sebut dengan Patris. Patris kan artinya bapak kan.
Santo Irenaeus Adversus Heresis abad kedua menyebut Roma sebagai pusat otoritas yang sah dengan suksesi dari Petrus, dan termakan itu propaganda berikutnya dari Dekingares. Yang berikutnya Ignatius dari Antioquia 107 Masehi mendukung otoritas uskup dan kesatuan dengan uskup Roma. Konsili Nicea juga itu ditolak oleh Protestan sendiri. Ya. Smith memakai dokumen Katolik tapi menolak otoritas Katolik. Ini seperti membajak buku orang lain lalu mengklaim karyanya sendiri. Plagiat loh. Begitu. Epistemologi imajiner, Roh Kudus langsung kasih tahu, kami tahu kitab ini benar karena Roh Kudus menolong jemaat mula-mula. Ini kayaknya argumen berputar dari Calvin ya, Gnostik. Ini epistemologi mistik tanpa jaminan verifikasi, tanpa lembaga yang terstruktur. Siapa yang bisa menjamin konsistensi ajaran? Tanpa magisterium, Protestan menjadi korban tafsir bebas dan fragmentasi. Kalau semua orang bisa klaim dituntun Roh Kudus, kenapa ajaran kalian bisa beda 40.000 versi? Fragmentasi dibelokkan jadi karunia. Puluhan ribu denominasi bukan perpecahan, tapi bentuk otonomi gereja lokal. Ini namanya rasionalisasi disfungsional. Sejak kapan perpecahan jadi karunia? Dalam Yohanes bab 17, Yesus berdoa agar murid-muridnya bersatu, bukan membelah diri sambil membela diri. Klaim Protestan bahwa fragmentasi adalah kekayaan spiritual sama absurdnya dengan mengatakan perceraian massal adalah tanda kasih sayang. Good job. Jadi, Patrick Smith gagal memberikan argumen teologis yang substansial. Mayoritas isi videonya merendahkan lawan ad hominem, membuat distorsi sejarah, menggiring opini negatif, poisoning the well, menampilkan epistemologi subjektif, menyalahgunakan ayat-ayat secara proof texting. Ini bukan argumentasi teologis, ini adalah retorika populis yang menipu nalar dan membungkus kebingungan doktrinal dengan kemasan sindiran murahan. Jika ini pembelaan terbaik Protestan, maka jelas proyek reformasi hanya mewarisi satu hal: kemampuan berteriak tanpa konsistensi doktrinal. Follow for more from the jungle of Protestantism.